Halo teman-teman, selamat datang di Angga Bercerita, tempat di mana setiap kisah sederhana menjadi penuh makna. Di sini, aku akan membagikan cerita-cerita inspiratif, kisah nyata, dan pengalaman hidup yang bisa menghangatkan hati dan membuka mata kita tentang kehidupan. Siapkan dirimu, duduk santai, dan biarkan cerita-cerita ini mengalir masuk ke dalam hati. Karena setiap kisah punya pelajaran berharga yang layak untuk kita renungkan bersama. Di sudut pasar tradisional sebuah kampung kecil di Jawa Timur, nama Emon adalah legenda. Bukan karena prestasi atau jabatan, melainkan karena sosoknya yang besar, bersenjata tato di lengan, dan sorot matanya yang tajam bak elang lapar. Pedagang, sayur, tukang ayam, bahkan calo angkot pun memilih menunduk jika ia melintas. Semua mengenalnya sebagai preman pasar penguasa wilayah yang tak tersentuh hukum. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik tampang sangar dan sikap meledak-ledak itu, tersembunyi hati yang lembut dan luka masa lalu yang belum sembuh. Emon bukan orang sembarangan. Ia tumbuh dari jalanan. Sejak usia 12 tahun, ia sudah mengenal kerasnya kehidupan. Ayahnya ditangkap karena kasus pencurian motor. Ibunya kabur entah kemana, meninggalkan Emon kecil hidup sendiri di emper toko, mengais makanan dari sisa orang lain. Orang-orang mencibirnya, menyebutnya anak preman, anak sampah, anak yang tak punya masa depan, tapi Emon bertahan. Bukan karena kebanggaan, tapi karena dendam yang dalam, dendam pada dunia yang selalu menghina tanpa mau memahami. Dari situlah, ia mengukuhkan dirinya menjadi sosok yang ditakuti, agar tak seorang pun bisa lagi merendahkannya. Namun begitu, Emon punya sisi lain yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Setiap Jumat malam, setelah pasar mulai sepi, Emon diam-diam menyisihkan sebagian uang dari hasil pungutan dan memberikannya pada Mak Jum, nenek tua penjaga warung kecil di pinggir jalan yang merawat cucunya sendirian. Kadang ia juga membantu Udin, bocah pemulung yang sering dipukuli anak-anak lain, dengan membelikan sepatu bekas atau nasi bungkus. Pernah satu kali, saat ada tukang becak tua yang jatuh pingsan di tengah pasar karena kelelahan dan kelaparan, orang-orang hanya menonton. Tapi Emon berlari, mengangkat si bapak dengan tangan sendiri, lalu membawanya ke klinik meski tubuhnya penuh darah, akibat barusan berkelahi. Tak peduli, orang tua gitu harus dihormatin, bukan ditinggalin, katanya singkat pada suster klinik, yang terkejut melihat siapa yang datang membawa pasien kehidupan. Emon berjalan seperti itu antara rasa takut orang-orang dan kebaikan-kebaikan kecil yang hanya segelintir yang menyadarinya. Tapi hidupnya mulai berubah sejak ia melihat Anissa, putri dari Kiai Hashim, ulama terpandang dan pemimpin pesantren terbesar di kampung itu. Anissa bukan gadis sembarangan, ia dikenal sebagai pribadi santun, cerdas, dan lemah lembut. Kehadirannya selalu menyejukkan, seperti embun pagi di musim kemarau. Emon pertama kali melihat Anissa saat gadis itu ikut membagikan nasi kotak kepada fakir, miskin, bersama para santri. Ia hanya berdiri dari jauh, di balik gerobak gorengan, menatap tak percaya. Di mata Emon, Anissa adalah cahaya-cahaya yang tak mungkin bisa ia miliki, namun cukup untuk membuatnya ingin berubah. Sejak hari itu, Emon mulai sering mendekat ke masjid. Ia duduk di paling belakang, berusaha memahami makna ceramah yang dibacakan Kiai Hashim. Ia bahkan mulai rajin mandi sebelum Jumatan, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Warga mulai heran, ada yang mencibir, ada yang sinis, preman tobat, bisa bertahan berapa hari tuh. Tapi Emon tak peduli. Dalam diam, ia menanam niat. Ia ingin memperbaiki hidupnya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri dan untuk bisa pantas berdiri di hadapan orang seperti Anissa. Dalam proses itu, Emon mulai membaca. Ia meminjam buku-buku agama dari Ustaz Lutfi, guru ngaji kampung yang awalnya takut padanya, tapi kemudian luluh melihat kesungguhan Emon. Setiap malam, Emon menyalakan lampu kecil di kamar sempitnya dan membaca dengan serius. Kadang, ia menangis sendiri saat membaca kisah-kisah para sahabat Nabi yang juga dulunya pendosa, namun berakhir mulia. Kalau mereka bisa berubah, kenapa gue enggak? Gumamnya lirih suatu malam. Namun meski niatnya baik, Emon masih berjuang keras mengendalikan emosinya. Dunia belum sepenuhnya menerima dirinya yang baru. Masih ada yang mencemooh, masih ada yang memanggilnya dengan nama-nama hina. Tapi kini ia tak lagi membalas dengan tinju atau teriakan, melainkan dengan diam dan senyum walau giginya gemeretak menahan marah. Dari luar, mungkin Emon masih terlihat preman, tapi dari dalam, ia sedang menata hatinya. Dan satu hal yang membuatnya terus bertahan dalam perubahan itu
adalah sosok Anissa yang entah bagaimana selalu berhasil menumbuhkan harapan dalam hidupnya yang kelam. Suatu malam, Emon menatap langit dan berdoa yang sederhana, tapi penuh keyakinan. Ya Allah, kalau aku memang gak pantas untuk dia, ajari aku jadi laki-laki yang pantas di depanmu. Tapi kalau engkau izinkan, beri aku kesempatan untuk bahagiain dia dengan caraku. Itulah awal dari semuanya, dari kisah seorang preman jalanan yang ingin menjemput takdir baru. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan niat suci untuk berubah. Namun ia belum tahu bahwa niat baik tak selalu diterima dengan tangan terbuka dan penelekan. Yang akan ia hadapi kelak justru menjadi luka yang menuntunnya pada perubahan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari terus bergulir. Perubahan Emon semakin kentara. Ia tak lagi menghabiskan malam dengan bermain judi atau mabuk bersama kawannya. Sebaliknya, kini ia lebih sering terlihat duduk bersila di beranda masjid, kadang membersihkan halaman tanpa disuruh, atau ikut membantu panitia saat ada kegiatan keagamaan. Warga kampung mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa yang dulu hanya berani mengutuknya diam-diam, kini mulai menghampirinya, bahkan mengucapkan salam lebih dulu. Tapi tetap saja, ada juga yang curiga dan menganggap Emon hanya berpura-pura alim demi menyembunyikan sesuatu. Namun, Emon tidak menggubris. Niatnya sudah bulat. Ia ingin memperbaiki diri, dan dibalik semua usahanya itu, ada satu harapan besar yang mendorongnya. Ingin meminang Anissa secara terhormat. Emon tahu ia bukan siapa-siapa. Ia sadar, perjalanannya dari jalanan menuju jalan yang lurus masih panjang dan berliku. Tapi entah mengapa, ia percaya bahwa cinta yang tumbuh di hatinya bukan sekadar nafsu. Ada ketulusan di sana. Ia tidak ingin memiliki Anissa hanya karena parasnya yang ayu atau nama besar ayahnya. Ia ingin menjadi seseorang yang layak mendampingi wanita sebaik itu. Maka, pada suatu pagi yang cerah, dengan hati berdebar dan telapak tangan berkeringat, Emon memberanikan diri datang ke rumah Kiai Hashim. Ia memakai kemeja putih bersih yang disetrika rapi, celana panjang hitam, dan peci hitam polos yang baru ia beli kemarin di toko perlengkapan haji. Di tangannya ada kotak kecil berisi beberapa buah tangan, dan sekotak kue kering buatan Mak Jumyang. Dengan bangga ia bawa sebagai bentuk niat baik. Rumah Kiai Hashim berdiri anggun di ujung kampung, menghadap ke sawah hijau yang luas. Halamannya bersih, rapi, dan penuh nuansa religius. Tak jauh dari situ berdiri pesantren yang dikelola Kiai, bersama para santri dari berbagai daerah. Saat Emon mengetuk pintu, yang membukakan adalah Bunyai Fatimah, istri Kiai Hashim. Wajahnya semula tenang, namun berubah seketika saat melihat siapa yang berdiri di depan. Ente, ucapnya pelan tapi tajam. Assalamualaikum, Bunyai. Maaf ganggu waktunya. Saya, Emon, mau sowan. Kalau diperbolehkan, ngapain kamu kesini? Saya ada niat baik, Bunyai. Kalau bisa, saya ingin ketemu langsung sama Kiai Hashim. Denggen-enggen. Bunyai mempersilakan Emon masuk, tapi suasana sudah terasa kaku sejak awal. Tak lama, Kiai Hashim muncul dari dalam dengan langkah tenang, dan mata yang langsung menatap tajam pada tamunya. Kamu Emon? Ya, preman pasar itu. Emon menunduk dalam-dalam. Betul, Kiai. Tapi saya sudah bukan seperti dulu. Saya datang ke sini membawa niat baik. Kiai mengangkat alis. Emon menghela napas, lalu berbicara dengan suara lirih, namun mantap. Saya datang ke sini untuk melamar putri panjenengan, Anissa. Saya tahu, saya bukan orang baik, tapi saya sudah berubah. Saya ingin menjadi suami yang membimbing istri saya ke jalan yang benar. Saya serius, Kiai. Saya ingin menikahi Anissa dengan cara yang terhormat. Hening, ruangan seolah membeku. Lalu terdengar suara tawa sinis dari Bu. Nyai, kamu melamar Anissa? Ujarnya, tajam. Kamu pikir kami akan menyerahkan anak perempuan kami yang kami besarkan dengan ilmu dan agama ke orang seperti kamu? Kiai Hashim masih diam. Ia menatap Emon lama, sebelum akhirnya berkata dengan nada dingin. Emon, saya hargai niatmu, tapi kamu harus tahu tempatmu. Dunia Anissa dan dunia kamu beda. Saya tidak ingin anak saya hidup dengan orang yang masa lalunya kelam dan belum tentu bisa menjamin masa depan. Tapi Kiai, saya bersungguh-sungguh. Saya memang punya masa lalu yang kelam, tapi saya ingin memperbaikinya. Saya belajar agama. Saya tinggalkan dunia lama saya. Saya berubah karena saya ingin pantas. Orang seperti kamu bisa berubah sebulan, lalu kembali jadi preman dalam semalam. Kami tidak mau ambil risiko. Ucapan itu menghantam hati Emon seperti petir. Tapi ia tetap berusaha menahan diri. Setidaknya, beri saya kesempatan, Kiai. Uji saya. Bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi supaya panjenengan bisa menilai sendiri. Cukup, kali ini suara Kiai lebih keras. Saya sudah cukup menilai.
Saya tidak akan mengawinkan putri saya dengan preman yang baru insaf. Mungkin kamu bisa membohongi orang kampung dengan penampilan alimu sekarang, tapi kamu tidak bisa membohongi saya. Hati orang tidak bisa dibersihkan hanya dalam setahun. Puh! Nyai menambahkan, kalau kamu benar-benar sudah tobat, bagus. Tapi jangan mimpi jadi bagian dari keluarga ini. Anissa akan menikah dengan laki-laki yang sepadan, bukan bekas tukang palak di pasar. Emon tak bisa berkata apa-apa lagi. Kotak kue di tangannya terasa sangat berat. Dadanya sesak, tapi dan berkata dengan suara yang nyaris pecah. Kalau begitu, saya pamit. Terima kasih sudah bersedia menerima saya, walau hanya sebentar. Ia berdiri, membungkuk pelan, lalu melangkah pergi. Dari dalam rumah, Anissa mengintip di balik jendela. Ia melihat punggung Emon yang perlahan menjauh. Dengan langkah tertahan dan wajah yang tak bisa disembunyikan dari rasa sakit, ia tak tahu harus merasa apa, lega karena lamarannya ditolak, atau ada sedikit rasa iba pada pria yang jelas-jelas sudah berjuang untuk berubah. Tapi satu hal pasti, penolakan itu, bagi Emon, bukan akhir dari segalanya. Ia tidak membalas dengan makian, tidak pula dengan amarah. Tapi dalam diam, ia bersumpah dalam hati. Baik, Kiai, kalau saya memang belum layak hari ini, saya akan buat kalian menyesal telah meremehkan seseorang hanya karena masa lalunya. Dan dari sanalah awal dari perjalanan baru Emon yang luar biasa. Ekindami, sebuah perubahan yang bukan hanya akan mengubah dirinya, tapi juga menggetarkan orang-orang yang dulu merendahkannya. Langkah Emon keluar dari rumah Kiai Hashim terasa seperti menyeret beban puluhan kilogram. Matahari yang siang itu terik, seperti membakar kulitnya, tapi tak sebanding panasnya dengan luka di hatinya. Ia berjalan pelan melewati gang sempit, berpapasan dengan beberapa santri yang menatapnya anehada yang mencibir. Ada yang tertawa kecil. Kabar tentang Emon yang melamar Anissa menyebar cepat, seperti angin bertiup di tengah sawah. Sore harinya, saat Emon duduk sendiri di pojok warung kopi milik Pak Wahid, dua pemuda lewat sambil tertawa-tawa. Itu tuh, preman cinta, haha, melamar anak kiai. Mikir dulu lah, Mon. Lo pikir ini sinetron? Emon diam. Ia tidak menoleh, tapi cengiran mereka, kata-kata mereka, seperti belati yang menusuk dadanya berkali-kali. Semakin malam, semakin banyak bisik-bisik yang terdengar di mana-mana. Berani-beraninya dia ngelamar Anissa. Katanya udah tobat, tapi kelakuannya kayak nekat. Orang kayak dia mah pantasnya sama copet pasar, bukan anak kiai. Dan yang paling menyakitkan malam itu, saat Emon melangkah melewati lapak-lapak pasar, ia melihat seorang ibu penjual sayur menertawakan sambil membicarakan dirinya. Kasihan. Mon, udah copek-copek tobat. Ditolak juga, kan mending tetap jadi preman kan? Ibu-ibu lain tertawa menimpali. Emon hanya menunduk. Wajahnya merah padam. Bukan karena marah, tapi karena malu. Semua kata-kata itu menampar harga dirinya, mengoyak habis perasaan yang sejak tadi ia tahan. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa niatnya tulus, bahwa ia berusaha jadi lebih baik. Tapi, untuk apa? Tak akan ada yang percaya. Di kamarnya yang sempit malam itu, Emon duduk bersandar di tembok. Kotak kue yang tadi ia bawa masih utuh. Belum disentuh. Ia tatap benda itu dalam-dalam. Kotak itu adalah simbol dari niat baiknya yang diinjak-injak tanpa ampun. Ia membuka isinya pelan, lalu menutupnya lagi. Aku salah ya, Mak? Bisiknya pelan, seakan berbicara pada almarhum ibunya yang fotonya tergantung lusuh di dinding kamar. Aku salah, karena pengen berubah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, Emon hidup dalam dunia yang keras. Dunia yang mengajarinya bahwa untuk dihormati, seseorang harus ditakuti. Tapi saat ia mencoba menjadi pribadi yang lembut, yang sopan, yang santun, justru dunia itu sendiri yang menertawakannya. Dan yang lebih menyakitkan, penolakan dari Kiai Hashim bukan sekadar penolakan biasa. Itu seperti vonis. Seolah masa lalu Emon akan terus menjadi cap, stempel, dan dosa yang tak pernah bisa dihapus. Esok harinya, Emon tidak datang ke masjid, tidak juga terlihat di pasar. Ia mengurung diri di kamar, menolak makanan, menolak bicara dengan siapapun. Bahkan Mak Jum, satu-satunya orang yang masih sering membelanya, tak bisa memaksanya bicara. Mon, jangan gitu, Nak. Ucap Mak Jum, lembut dari balik pintu. Orang baik emang kadang diuji lebih dulu. Tapi kamu kuat. Kamu bukan Emon yang dulu kan? Tapi tak ada jawaban. Di dalam kamar, Emon kembali menatap bayangannya sendiri, di cermin kecil yang tergantung miring. Ia lihat wajahnya masih dengan bekas luka lama, bekas pukulan, bekas pertengkaran masa lalu. Tapi sorot matanya kosong.
Ia ingin marah, ingin kembali menjadi Emon yang dulu yang memukul orang tanpa pikir panjang, yang membalas hinaan dengan pukulan, yang tidak peduli apa kata orang. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan itu semua. Alih-alih melampiaskan amarah, Emon memilih diam, dan dalam diam itulah ia mulai merenung tentang hidup, tentang penghinaan, tentang siapa dirinya sebenarnya. 3 hari kemudian, ia bangkit dari tempat tidur, tubuhnya lemah, matanya sembab, tapi ada api kecil di dalam dirinya yang menyala perlahan. Bukan api dendam, tapi api tekad. Ia melangkah ke sumur, menyiram tubuhnya dengan air yang dingin, lalu mengenakan baju bersih, dan mengambil Al-Quran kecil yang selama ini ia simpan di dalam lemari. Ia buka lembar demi lembar, meski belum fasih membacanya. Ia hanya ingin mengingatkan dirinya bahwa jalan yang ia pilih bukan untuk orang lain, bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi karena ia ingin dekat dengan Tuhan yang tidak pernah merendahkannya. Di luar, dunia masih memandangnya sinis, tapi Emon mulai belajar untuk tidak lagi butuh pengakuan dari manusia. Ia mulai bekerja serabutan, menyapu pasar, membantu menambal jalan, bahkan mengurus jenazah salah satu tetangga yang meninggal. Diam-diam, ia kirimkan uang pada anak yatim yang ia temui di pengajian, tanpa nama, tanpa pamrih. Semua itu ia lakukan dalam diam, tanpa niat ingin dilihat. Tapi satu hal yang tidak akan ia lupakan. Penghinaan itu bukan karena ia ingin membalas, tapi karena luka itu mengubah arah hidupnya. Dari seorang preman yang mencari pengakuan, menjadi seorang lelaki yang ingin menjadi berarti di hadapan Tuhan, dan dalam hati yang terdalam, Emon berbisik, "Satu hari nanti, kalian akan melihatku, bukan lagi sebagai preman yang kalian tolak, tapi sebagai seseorang yang kalian kagumi dan hormati. Dan saat itu datang, aku tidak akan membalas. Aku hanya akan berdiri dengan senyum seorang pria yang dulu dihina, dan kini bersinar." Hari-hari di kampung mulai terasa sesak bagi Emon. Setiap sudut terasa seperti mengingatkan dirinya pada penolakan, pada Chemwin, pada luka yang belum mengering. Meski ia berusaha menata hati dan tetap berbuat baik, wajah-wajah sinis itu tak kunjung pergi dari benaknya. Emon tahu, jika ia tetap tinggal, ia akan terperangkap dalam lingkaran luka dan pembuktian yang tak ada ujungnya. Maka, pada suatu pagi buta, dengan hanya membawa ransel lusuh, berisi sehelai pakaian, sajadah kecil, dan mushaf yang selalu ia bawa, Emon meninggalkan kampung halamannya. Ia pergi diam-diam, tanpa pamit kepada siapapun kecuali pada Mak Jum yang ia peluk erat di depan rumah. "Mak, doakan aku. Aku nggak tahu akan jadi apa di sana. Tapi aku nggak mau mati dalam keadaan aku masih belum jadi siapa-siapa." Mak Jum mengusap wajah Emon. Matanya berkaca-kaca. "Kamu sudah jadi siapa-siapa, Mon. Kamu cuma belum sadar aja." Iman pergi ke kota besar, dunia yang jauh lebih keras daripada kampungnya, tapi juga menyimpan lebih banyak kemungkinan. Ia bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli angkut di pasar induk, tukang parkir di depan mall, hingga menjadi buruh bangunan. Hari-harinya penuh peluh dan debu. Ia tidur di musala kecil atau emper toko. Kadang hanya makan sekali sehari. Tapi ia bertahan. Ia percaya bahwa Tuhan sedang menggodanya, menempanya, mengikis sisa-sisa egonya sampai ia benar-benar menjadi manusia baru. Suatu hari, saat Emon bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek renovasi masjid, ia dikenalkan oleh mandornya pada seorang pria tua yang murah senyum bernama Haji Lukman. Pria itu pemilik yayasan sosial dan sekaligus pengusaha jasa konstruksi yang dikenal dermawan. Haji Lukman melihat Emon mengangkat semen sambil melantunkan salawat. Matanya tajam, gerakannya sigap, dan tak pernah mengeluh. Suatu sore, Haji Lukman menghampirinya. "Kamu Emon?" "Ya, iya, Pak Haji. Kamu kerja bagus, rajin. Tapi dari wajahmu, saya lihat ada sesuatu yang belum kamu keluarkan. Maksudnya, potensi. Kamu bukan orang biasa. Kamu cerdas. Kamu punya karakter. Kamu bukan cuma kuli." Emon terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar lembut ke lubuk hatinya. Sudah lama ia tidak dipandang seperti itu. Dari situ, Haji Lukman mulai memberi kepercayaan. Ia menyuruh Emon ikut pelatihan manajemen proyek gratis. Emon belajar dengan sungguh-sungguh. Ia mencatat, bertanya, bahkan belajar komputer di malam hari. Tak butuh waktu lama, ia diangkat menjadi asisten lapangan. Setahun berlalu, Imen lagi kuli, ia menjadi pengawas proyek kecil, lalu dipercayakan mengelola tim sendiri. Haji Lukman bahkan memperkenalkannya kepada rekan-rekan bisnisnya sebagai anak muda yang dulu dari jalanan, tapi sekarang jadi pejuang kehidupan. Namun, yang
lebih istimewa. Emon juga mulai dipercaya mengisi akara-kora motivasi di pesantren dan sekolah non-formal. Ia bercerita tentang hidupnya tanpa ditutup-tutupi, tentang masa lalunya yang kelam, tentang rasa sakit karena ditolak, tentang proses hijrahnya. Banyak yang terharu, banyak yang kagum, banyak pula yang menangis. Ustadz Emon, begitu beberapa anak yatim mulai memanggilnya. Meski ia tak pernah menganggap dirinya ustadz, ia tak pernah menolak ketika diminta mengisi tausiah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya bukan ustadz, saya cuma mantan preman yang sadar bahwa Allah masih sayang." Dengan bantuan Haji Lukman dan beberapa dermawan, Emon mendirikan sebuah rumah belajar untuk anak-anak jalanan. Ia beri nama Cahaya Langit, tempat untuk belajar agama, keterampilan, dan membentuk kepercayaan diri. Ia ingin memastikan tidak ada anak yang tumbuh merasa rendah diri hanya karena mereka tidak punya orang tua atau karena masa lalunya buruk. Dalam waktu 2 tahun, Cahaya Langit berkembang pesat. Dari satu rumah kontrakan kecil, kini menjadi 2 lantai sederhana dengan perpustakaan, ruang belajar, dan musala. Ia mengelola sendiri, dibantu oleh para relawan. Tapi, bukan hanya tempat itu. Yang tumbuh Emon pun berubah luar dalam. Ia kini mengenakan pakaian bersih, rapi, dengan peci yang selalu melekat di kepalanya. Tatapan matanya tidak lagi tajam, karena dendam, melainkan teduh karena penuh harap. Di balik semua itu, luka karena penolakan dari keluarga Kiai Hashim belum sepenuhnya hilang. Tapi Emon tidak lagi menyimpannya sebagai luka. Ia menyimpannya sebagai bahan bakar yang membawanya sejauh ini. Kalau waktu itu aku diterima, mungkin aku tetap jadi Emon yang biasa-biasa saja. Gumamnya pada suatu malam, saat menatap anak-anak yatim, tertidur di pelataran rumah belajar. Tapi karena aku ditolak, aku belajar untuk menjadi pantas. Bukan untuk dia, tapi untuk hidup yang lebih baik. Emon masih ingat jelas malam itu. Suara Kiai Hashim, tatapan sinis bunyai, dan air mata yang ia tahan saat berjalan pergi dari rumah itu. Kini, ia tak lagi menangis karena ditolak. Ia menangis karena bersyukur bahwa Allah membawanya menjauh dari luka, agar ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih berarti. Dan jauh di kampung sana, orang-orang mulai mendengar tentang seorang Emon yang kini sukses di kota. Tapi mereka belum tahu bahwa Emon yang dulu mereka remehkan, kini tengah menjadi orang yang akan mengguncang hidup mereka bukan dengan dendam, tapi dengan kemuliaan. 3 tahun telah berlalu sejak Emon meninggalkan kampungnya. Waktu yang terasa cepat, tapi penuh perjuangan dan pembuktian. Nama Emon, yang dulu dikenal sebagai preman pasar, kini berubah menjadi sosok yang dihormati dan dikenang oleh banyak orang. Tapi bukan karena kekuatan fisik atau sikap galaknya, melainkan karena kerja keras, ketulusan, dan konsistensinya dalam memperbaiki diri. Emon sekarang menjadi pemilik Cahaya Langit Foundation, lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan, anak-anak yatim, pelatihan keterampilan remaja putus sekolah, serta program dakwah dan santunan masyarakat duafa. Di bawah yayasan itu, berdiri 2 rumah belajar, 1 panti asuhan, serta pesantren kecil yang setiap tahunnya menampung puluhan santri dari pelosok desa. Ia juga mengelola perusahaan konstruksi sosial milik Haji Lukman yang berkembang pesat dan kini memperkerjakan lebih dari 100 orang. Kebanyakan adalah mantan narapidana, anak jalanan, dan pengangguran yang sebelumnya tak diberi kesempatan oleh dunia. Emon bukan hanya bekerja, ia menghidupkan. Ia menjadi simbol bahwa manusia bisa berubah sejauh apapun masa lalunya. Namanya mulai dikenal, bahkan muncul di beberapa acara televisi swasta, dalam segmen kisah inspiratif, dan hijrah sejati. Wajahnya terpampang di baliho kegiatan sosial, dan ceramahnya mulai tersebar di YouTube bukan karena popularitas, melainkan karena kejujuran dan ketulusan kisahnya. Dan semuanya dimulai dari satu luka, penolakan, hingga pada suatu hari, Dr. mempertemukan masa lalu dan masa kini. Sebuah undangan masuk ke email yayasan. Sebuah pesantren besar di Jawa Timur mengundang Emon sebagai pembicara tamu dalam acara seminar kepemudaan dan motivasi hijrah. Pengundangnya, pesantren Al-Hashimiyah, tempat Kiai Hashim tinggal dan memimpin. Saat membaca nama pesantren itu, Emon terdiam cukup lama, dadanya bergemuruh. Nama yang dulu begitu berat, ia dengar, kini hadir kembali dalam konteks yang berbeda. Ia tidak langsung menjawab. Tapi malam itu, ia berjalan lama di halaman pesantren kecilnya sendiri. Langit cerah, bintang bertaburan, dan angin lembut menyapu wajahnya. Anak-anak yatim yang diasuhnya telah tertidur lelap. Dari kayohan, terdengar lantunan Al-Quran dari salah satu kamar santri. Ia mengangkat wajah ke langit, tersenyum tipis.
Ya Allah, ini caramu menepati janjimu. Ya, bahwa orang yang bersabar akan engkau tinggikan derajatnya. Bahkan, di hadapan orang yang pernah merendahkannya. Hari itu pun tiba. Emon datang ke pesantren Al-Hashimiyah. Bukan lagi sebagai preman yang datang membawa lamaran, tapi sebagai tamu kehormatan. Ia mengenakan gamis bersih berwarna krem, sorban, putih melingkar di bahu, dan peci hitam yang selalu ia kenakan saat mengisi ceramah. Wajahnya bersih, tenang, dan penuh wibawa. Begitu mobil yang ia tumpangi berhenti di halaman pesantren, para santri segera menyambut dengan hormat. Panitia kegiatan terburu-buru, membukakan pintu, dan menuntunnya masuk ke ruang tamu utama. Dan di sanalah Kiai Hashim duduk menanti masih dengan jubah putihnya yang khas. Tapi kini, dengan wajah sedikit menegang, saat Emon masuk dan memberi salam. Kiai Hashim berdiri, terkejut, matanya sedikit membelalak. Engkau, Emon. Emon tersenyum. Iya, Kiai, saya Emon. Kiai menatapnya lama, lalu perlahan mempersilakan duduk. Ruangan hening beberapa saat. Ada perasaan ganjil di udara campuran antara kagum, malu, dan tidak percaya. Bunyai Fatimah juga hadir di sana. Wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan. Ia tak menyangka, pria yang dulu mereka tolak menta-menta, kini datang dengan wibawa yang membuat semua menunduk hormat. Bahkan, Anissa yang diam-diam ikut hadir dari balik tirai ruang tamu tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Sosok yang dulu ia nilai tidak pantas, kini hadir sebagai pria matang, berilmu, dan berkarisma. Ceramah Emon di hadapan ratusan santri berjalan penuh haru. Ia tidak sedikit pun membahas masa lalu dengan nada dendam. Ia tidak menyentil penolakan. Ia hanya bercerita tentang perjalanan hidup, pentingnya istiqomah, dan kekuatan ikhlas ketika ditolak oleh manusia, tapi tetap yakin dicintai oleh Allah. Di akhir ceramah, seluruh hadirin berdiri memberi tepuk tangan panjang. Bahkan beberapa santri laki-laki maju, memeluk Emon dan menangis karena terinspirasi. Kiai Hashim pun berdiri, lalu maju ke depan. Ia memegang mikrofon, lalu berkata dengan suara bergetar, "Saudara-saudara, kita baru saja mendengar kisah nyata dari seorang pejuang sejati. Dan saya, sebagai pimpinan pesantren ini, mengakui bahwa saya pernah salah menilai beliau." Ia menoleh ke arah Emon. "Maafkan saya, Emon, maafkan kami. Dunia seringkali melihat dari kulit, bukan dari hati. Tapi engkau telah membuktikan bahwa perubahan sejati adalah anugerah Allah dan engkau adalah buktinya." Emon berdiri, menunduk dalam-dalam. "Saya sudah memaafkan, Kiai. Bahkan dari sejak saya pertama kali melangkah keluar dari rumah ini, saya sudah berjanji tidak akan menyimpan dendam. Saya hanya ingin jadi lebih baik." Sore itu, langit di atas pesantren tampak lebih cerah dari biasanya, dan di dalam hati, banyak orang yang hadir. Tumbuh rasa kagum dan hormat kepada seseorang yang dulu mereka anggap tidak pantas, tapi kini datang sebagai cermin dari kuasa Allah yang mampu membalikan keadaan siapapun yang dikehendakinya. Dan bagi Emon, itu bukanlah pembalasan, itu adalah penebusan. Bukan untuk membuktikan bahwa dirinya pantas bagi Anissa atau keluarga Kiai, tapi karena ia ingin menjadi pantasan di mata Tuhan. Sejak kehadiran Emon di pesantren Al-Hashimiyah, suasana hati Kiai Hashim dan keluarganya tidak lagi sama. Meski acara berjalan hikmat dan ceramah Emon begitu menyentuh, namun jauh di dalam hati, Kiai Hashim menyimpan rasa getir yang sulit ia jelaskan. Seolah ada cermin besar yang diletakkan di hadapannya, cermin yang memantulkan kesalahan masa lalu yang dulu, dengan yakin ia anggap sebagai kebenaran malam itu. Setelah seluruh tamu undangan pulang, Kiai Hashim duduk lama di ruang tamunya. Tangannya menggenggam tasbih, tapi bibirnya tak lagi lantang berzikir. Matanya kosong, menerawang jauh, seperti mencari jawaban dari sesuatu yang telah ia lewatkan. Bunyai Fatimah datang membawa teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di samping suaminya. Ia juga tampak lelah bukan oleh tubuh, tapi oleh pikiran yang terombang-ambing. "Abah," katanya pelan, "tadi waktu Emon berdiri di depan santri, aku tidak bisa menahan air mata." Kiai hanya mengangguk perlahan. "Seandainya waktu itu kita beri dia kesempatan, mungkin dia sudah menjadi bagian dari keluarga ini." Kiai menatap istrinya, kemudian menunduk. Suaranya serak, seakan ada beban besar di dadanya. "Kita menolaknya karena masa lalunya, tapi lupa bahwa hidayah Allah bisa turun kepada siapapun yang Dia kehendaki." Hening kembali menguasai ruangan. Namun, di balik dinding, ada telinga lain yang mendengarkan percakapan itu sambil memejamkan mata Anissa. Anissa, yang kini telah berusia 27 tahun,
masih tinggal di rumah pesantren bersama kedua orang tuanya. Lamaran demi lamaran datang, silih berganti, tapi tak satu pun yang benar-benar membuat hatinya tenang. Bahkan pria terakhir yang sempat ia terima sebagai calon suami, ternyata tersandung kasus korupsi dalam sebuah lembaga dakwah, meninggalkan luka dan rasa malu kini. Saat ia melihat Emon berdiri di atas panggung, berbicara dengan keyakinan, dengan iman yang utuh dan wajah yang bersih dari amarah, hatinya terguncang. Ini bukan sekadar tentang Emon, tapi tentang dirinya sendiri yang dulu, dengan angkuhnya, menolak cinta tulus dari pria yang berusaha menjadi lebih baik demi dirinya. Ia menangis. Melemet, bukan karena sedih, Emon telah sukses, tetapi karena hatinya tidak bisa membohongi dirinya sendiri, bahwa di dalam lubuk terdalamnya, ia menyesal. Esok harinya, berita tentang Emon makin ramai di kalangan warga kampung. Warga tak percaya bahwa Emon, si preman yang dulu dikenal sebagai tukang palak, kini menjadi tokoh inspiratif nasional. Banyak orang mendatangi rumah pesantren hanya untuk bertanya, benarkah itu Emon yang dulu ditolak Kiai? Beberapa bahkan tanpa sungkan mengungkitnya di depan keluarga Kiai. Wah, Kiai, Emon itu sekarang panutan saya. Masya Allah, luar biasa. Padahal dulu, kalimat itu tak pernah selesai. Tapi cukup untuk membuat wajah Kiai menegang. Kiai Hashim Takmam, ia hanya tersenyum datar, menunduk, lalu menjawab singkat, "Ya, Allah Maha membalikkan hati." Bunyai Fatimah merasa semakin gelisah. Pesantren yang dulu ramai, kini perlahan mulai kehilangan santri. Bukan karena kurang berkah, tapi karena banyak keluarga memilih menitipkan anak mereka ke tempat lain beberapa. Justru ke pesantren milik Emon, yang terkenal karena keikhlasannya menerima siapapun, tanpa melihat latar belakang. Suatu malam, Kiai Hashim memandangi daftar santri yang mendaftar tahun ini. Jumlahnya hanya setengah dari tahun sebelumnya. Dana bantuan dari donatur juga mulai menurun. Banyak yang kini menyalurkannya ke Yayasan Emon. Kiai menutup buku pendaftaran itu, menghela napas panjang, lalu berkata kepada istrinya, "Barangkali ini teguran dari Allah, bahwa kita terlalu sibuk menjaga nama, sampai lupa membuka pintu taubat bagi yang mengetuknya dengan niat tulus." Bunyai tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan suaminya dan dalam hati, ikut menyesali kesalahan mereka. Dahulu, beberapa hari kemudian, datang seorang santri kecil ke kantor Yayasan Cahaya Langit. Anak itu membawa surat. Ia berusia sekitar 13 tahun, kurus, pendiam, tapi sopan. Ia berkata bahwa Kiai Hashim menitipkan surat itu untuk Ustadz Emon. Emon membuka surat itu pelan, membacanya dengan seksama. "Emon, aku menulis surat ini dengan hati yang berat. Berat bukan karena menulisnya, tapi karena sadar bahwa aku pernah menutup pintu untukmu tanpa memberi kesempatan. Engkau datang dengan niat baik, tapi aku menjawabnya dengan prasangka. Engkau menawarkan ketulusan, tapi aku membalasnya dengan kehormatan palsu. Kini, aku melihat bagaimana Allah meninggikan derajatmu, sementara aku hanya bisa menunduk dalam malu. Jika engkau berkenan, datanglah ke rumah kami bukan sebagai tamu, tapi sebagai guru. Karena aku kiai yang dulu angkuh kini, ingin belajar dari murid yang lebih memahami makna kehidupan. Wassalamualaikum Hashim." Emon menutup surat itu perlahan. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu Allah benar-benar membela orang yang bersabar. Ia tidak pernah bermimpi akan sampai ke titik ini. Tidak pernah menyangka orang yang pernah menolaknya kini mengulurkan tangan. Bukan dengan penolakan, tapi dengan penghormatan. Namun Emon tahu satu hal. Ini bukan kemenangan. Ini adalah bentuk dari hikmah penolakan yang membawanya pada kesuksesan. Bukan karena dendam, tapi karena pengampunan. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, telah Engkau perlihatkan kebenaran janjimu. Siapa yang bersabar, akan Engkau angkat derajatnya di dunia dan akhirat." Malam setelah Emon pulang dari pesantren Al-Hashimiyah, Anissa duduk sendirian di teras rumah. Lampu gantung tua di atasnya menggantung redup, menerangi wajah cantiknya yang kini terlihat jauh lebih dewasa, tapi menyimpan banyak keraguan. 3 tahun lalu, ia ikut menolak Emon dengan diamnya. Ia tahu siapa Emon waktu itu, mantan preman, berpenampilan sangar, dan masa lalunya kelam. Ia pun sempat mengintip pertemuan lamaran itu dari balik jendela rumah, dan melihat sendiri bagaimana pria itu pergi dengan langkah berat, membawa luka dalam diam. Waktu itu ia yakin keputusannya tepat. Ia ingin calon suaminya sepadan, berasal dari keluarga baik-baik, berpendidikan tinggi, dan punya masa depan cerah. Ia merasa Emon bukan siapa-siapa. Ia bahkan sempat menganggap lamaran Emon sebagai sesuatu yang lucu berani-beraninya. Seorang preman melamar putri seorang kiai. Namun,
Kini, segalanya terbalik. Emon bukan lagi pria yang ia kenal dulu. Ia telah menjelma menjadi sosok lelaki matang, tenang, bijaksana, dan paling penting, bermanfaat bagi banyak orang. Nama Emon disebut dengan rasa hormat di mana-mana. Ia tidak hanya mengangkat dirinya sendiri, tapi juga mengangkat banyak orang yang sebelumnya diremehkan oleh dunia. Dan Anissa, ia masih di sini, tinggal bersama kedua orang tuanya, menjalani hari-hari biasa, berjuang menghadapi luka dari kisah cinta yang tak pernah berakhir bahagia. Satu demi satu calon suami datang dan pergi. Tak satu pun hubungan itu berlanjut. Bahkan salah satu di antaranya menyisakan luka yang dalam. Pertunangan yang gagal karena si pria tersangkut kasus hukum. Anissa merasa Tuhan sedang mempermainkannya. Tapi semakin ia renungi, semakin ia sadar. Ini bukan permainan. Ini mungkin teguran. Teguran karena pernah menolak pria yang bersungguh-sungguh. Hanya karena penampilan dan masa lalunya. Teguran karena pernah menghakimi sebelum mengenal lebih dalam. Dan kini, ia hanya bisa melihat Emon dari kejauhan berdiri gagah di tempat yang dulu ia anggap tidak mungkin dicapai pria seperti itu. Beberapa hari kemudian, Anissa mendengar kabar bahwa Emon akan kembali ke kota untuk mengisi ceramah dan pelatihan kepemimpinan pemuda. Ia bahkan diundang secara resmi oleh pemerintah daerah. Nama Emon terpampang di baliho besar di alun-alun. Di bagian bawahnya tertulis Ustaz Muhammad Emon, pendiri Yayasan Cahaya Langit, dan pembina pesantren Hijrah Hati. Melihat nama itu lengkap dengan gelar yang disematkan oleh masyarakat Anissa, tak bisa menahan air mata. Ia tahu, gelar itu bukan hasil pendidikan formal tinggi, bukan pula karena keturunan, tapi hasil dari perjuangan, keikhlasan, dan pengabdian. Di kamarnya, ia membuka kembali album lama. Ia temukan foto masa kecil bersama santri-santri di pesantren, dan ada satu lembar koran lama, potongan kecil tentang Emon, yang waktu itu pernah masuk berita karena membantu korban banjir sebelum yayasannya besar. Ia mengusap air matanya, bibirnya bergetar. Kenapa dulu aku menolak dia? Gumamnya lirih, saat makan malam, ia tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Matanya sayu, makan pun tak berselera. Bunyai memperhatikan putrinya, kemudian bertanya hati-hati, masih memikirkan. Emon Anissa tak menjawab, tapi air matanya menetes perlahan. Ia hanya mengangguk pelan. Bunyai menghela napas panjang. Ia merasa bersalah pada anaknya sendiri. Dulu, ialah yang paling keras menolak Emon. Ialah yang paling lantang mengatakan bahwa Emon tak pantas. Sekarang, ia hanya bisa menatap putrinya menangis dalam diam. Kalau kamu ingin bicara dengannya, mungkin bisa kita undang lagi. Bukan untuk lamaran, tapi sekadar silaturahmi. Kita tidak tahu niat Allah. Tapi jika kamu ikhlas, mungkin ada jalan. Namun Anissa hanya geleng pelan. Tidak bu, aku tidak ingin datang hanya karena dia sekarang sukses. Aku takut dia berpikir aku hanya mengejarnya karena statusnya. Tapi kamu mencintainya? Anissa terdiam lama. Lalu pelan, mungkin aku dulu tidak yakin. Tapi sekarang, justru hatiku yang merasa paling kehilangan. Sementara itu, Emon di kota sibuk dengan aktivitas sosial dan dakwahnya. Ia tidak pernah lagi menyimpan luka terhadap Anissa. Tapi ia juga tidak memungkiri bahwa perempuan itu pernah menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari luka yang mendorongnya bangkit. Saat salah satu santri bertanya, Ustadz, pernah suka seseorang, tapi ditolak nggak? Emon tersenyum tenang. Pernah, bahkan dulu aku ditolak karena masa laluku. Tapi sekarang aku paham. Mungkin saat itu, Allah sedang mengarahkan aku untuk mencintai lebih dulu. Baru kemudian mencintai manusia. Santri itu terdiam, menunduk, kagum, dan Emon menatap langit senja. Dalam hatinya, tidak ada lagi marah. Tidak juga harapan untuk kembali, namun jauh di tempat lain. Seorang wanita bernama Anissa terus menyesali satu keputusan yang pernah ia anggap sebagai pilihan bijak, dan kini menjadi penyesalan paling dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, namun takdir memiliki caranya sendiri dalam mempertemukan dua hati yang pernah bersinggungan meski sempat terpisah oleh luka dan penolakan. Suatu hari, Emon mendapat undangan dari panitia bazar dan tablik akbar nasional yang akan diadakan di kota kecil, tak jauh dari kampung halamannya. Panitia meminta Emon mengisi sesi khusus bertema hijrah dan kemenangan hati, yang akan dihadiri berbagai tokoh agama dan masyarakat, termasuk dari pesantren sekitar Emon. Awalnya ragu, ia tahu, dengan acara sebesar itu, besar kemungkinan nama-nama lama akan muncul. Tapi setelah istihara dan berkonsultasi dengan gurunya, ia mantap menerima undangan itu. 1 minggu kemudian,
Emon datang dengan tim yayasannya. Ia mengenakan batik sederhana dan peci hitam. Senyumnya ramah, tubuhnya tegap, dan tutur katanya tetap lembut seperti biasa. Saat tiba di lokasi acara sebuah lapangan luas yang disulap menjadi pusat kegiatan, umat Emon langsung disambut tepuk tangan hangat. Spanduk besar bertuliskan Hijrah sejati adalah kemenangan yang hakiki menggantung di atas panggung utama. Tak lama setelah Emon duduk di kursi tamu, datang rombongan lain, Kiai Hashim, Bunyai Fatimah, dan Anissa. Mereka duduk tak jauh darinya. Dan untuk pertama kalinya, sejak peristiwa lamaran yang ditolak dulu, mata Emon dan Anissa kembali bertemu singkat. Tapi cukup untuk membuat waktu seperti berhenti sejenak. Anissa mengenakan gamis biru lembut dan kerudung putih. Wajahnya menunduk. Namun tatapannya tidak bisa menyembunyikan gugup dan campur aduk di dadanya. Bertahun-tahun ia menunggu pertemuan ini. Tapi kini saat terjadi lidahnya kelu, hatinya bergetar, dan pikirannya penuh tanda tanya apakah ia masih berhak untuk berharap. Sesi ceramah Emon berlangsung di sore hari. Ia berdiri di hadapan ribuan hadirin yang memadati lapangan. Suaranya tenang, dalam, penuh keyakinan. Ada satu masa dalam hidup saya, di mana saya merasa sangat hina. Bukan karena dipukul, bukan karena ditampar, tapi karena ditolak. Ketika saya menawarkan kebaikan yang masih belum utuh, saya sadar, waktu itu saya belum layak. Tapi justru dari penolakan itulah saya belajar bahwa jika dunia menutup pintu, maka jangan merengek di depan manusia, menangislah di hadapan Allah. Wajah-wajah yang mendengarkan tampak tertegun. Beberapa mengusap air mata. Kiai Hashim tertunduk khusyuk. Bunyai pun diam membisu. Dan Anissa menggigit bibirnya menahan isak. Emon melanjutkan, hijrah bukan tentang ingin diakui orang. Hijrah adalah tentang membuktikan pada Allah bahwa kita ingin berubah karena cinta. Dan bila kita sungguh-sungguh, maka Allah akan mempertemukan kita dengan takdir yang jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Saat ceramah usai, tepuk tangan membahana. Emon turun dari panggung, dan saat hendak keluar dari area VIP, suara lembut menghentikannya. Emon, ia menoleh, dan di hadapannya berdiri Anissa, dengan wajah gugup, mata basah, dan tangan yang gemetar. Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap. Dunia seolah meredup, menyisakan hanya dua hati yang dulu pernah bersilang jalan, namun tak sempat berjalan bersama. Boleh, aku bicara sebentar? Anissa berkata pelan. Emon mengangguk. Mereka berjalan perlahan ke area samping panggung yang cukup tenang. Jarak tetap terjaga, adab tetap dijaga. Tapi aura haru tak bisa disembunyikan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucap Anissa lirih. Tapi aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Emon menatapnya. Tenang, tidak marah. Tidak, hanya teduh. Aku tahu kamu sudah jadi orang besar sekarang. Ustadz, pemimpin yayasan, pendidik. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak melihatmu sebagai sosok yang hebat. Karena semua itu, justru aku kagum karena kamu tetap rendah hati, meski kamu sudah lebih dari layak. Emon menunduk sejenak, lalu menjawab perlahan, aku tidak pernah menyimpan marah padamu, Nis. Bahkan sejak aku melangkah keluar dari rumahmu waktu itu, aku sudah tahu, bukan kamu yang salah, aku yang memang belum pantas. Air mata Anissa menetes tapi sekerong. Kamu pantas, sangat pantas. Kata-kata itu seperti pecah di udara. Mereka saling diam. Anissa ingin mengatakan banyak hal. Ingin menceritakan betapa selama ini dia sering menangis, diam-diam, membayangkan hidup bersama pria yang dulu ia tolak. Tapi ia tahu, semua sudah berbeda, dan ia tidak punya hak memaksa takdir. Aku hanya ingin bilang, Anissa melanjutkan, kalau suatu hari kamu bertemu perempuan lain yang tulus dan baik, jangan ragu, kamu berhak bahagia. Emon mengangguk pelan, insya Allah. Tapi bahagia itu bukan soal siapa yang kita genggam, tapi siapa yang kita ikhlaskan. Mereka menatap langit senja. Cahaya keemasan perlahan merayap, menghapus bayang-bayang masa lalu. Dan pada momen itu, dua hati yang dulu pernah bertaut, akhirnya menemukan keikhlasan bukan untuk kembali bersama, tapi untuk saling mendoakan dari kejauhan. Malam itu, Emon kembali ke penginapan dengan tenang. Di dalam kamar, ia menulis di buku jurnal kecil miliknya. Tuhan, terima kasih, Engkau pertemukan aku dengan masa laluku. Bukan untuk membalas, tapi untuk menghapus sisa luka yang pernah menghambat langkah. Hari ini aku sadar bahwa keikhlasan adalah kemenangan tertinggi seorang manusia. Hari-hari kembali bergulir, waktu melaju tanpa pernah peduli siapa yang tertinggal dalam kenangan. Tapi bagi Emon, tidak ada yang tertinggal. Ia telah berdamai dengan masa lalu, mengubur luka dalam pelukan takdir, dan menjadikannya pijakan untuk terus tumbuh.
Kini, kehidupan Emon sudah jauh dari bayang-bayang premanisme yang dulu melekat pada dirinya. Ia telah menjadi seorang pemimpin yang tak hanya dihormati oleh masyarakat, tapi juga dicintai oleh anak-anak asuhnya, para santri, rekan, dakwah, bahkan oleh orang-orang yang dulu pernah meremehkannya. Yayasan Cahaya Langit semakin berkembang. Santrinya mencapai ratusan orang dari berbagai daerah, banyak di antaranya yatim piatu atau korban kekerasan jalanan. Emon tidak hanya memberikan tempat tinggal dan pendidikan, tapi juga kasih sayang. Ia hadir di setiap momen penting mereka seperti ayah bagi anak-anak yang tak pernah mengenal sosok ayah. Setiap pagi, Emon membuka hari dengan memimpin salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan halakoh kecil. Wajah-wajah para santri tampak tenang setiap kali mendengar suaranya membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan kisah-kisah inspiratif, atau sekadar memeluk mereka yang sedang lelah oleh hidup. Di tengah kesibukannya sebagai pembina pesantren, Emon juga aktif menjadi pembicara di berbagai daerah. Ia berserama, melatih pemudi-pemudi tentang kepemimpinan berbasis nilai, serta membimbing para mantan narapidana yang ingin berubah. Namun meski kini, Emon telah berdiri di puncak kehidupan yang penuh makna, ia tetap sederhana. Rumahnya kecil, makanannya pun sering ia ambil dari dapur santri. Ia menolak hidup mewah. Cukuplah Allah yang mewah. Kita yang hina, sudah cukup jika jadi Hambonia yang bersyukur. Ucapnya suatu hari pada wartawan yang mewawancarainya. Suatu sore, ketika Emon duduk di serambi pesantren ditemani secangkir teh, datang seorang tamu tak terduga, Kiai Hashim. Beliau datang tanpa rombongan, hanya didampingi sopir, dan membawa sebungkus kecil buah tangan. Wajah Emon terkejut, tapi segera berubah menjadi senyum hangat. Kiai Hashim menyalaminya, lalu memeluk Emon erat. Kali ini bukan pelukan seorang guru kepada muridnya, melainkan pelukan dari seseorang yang tahu dirinya pernah keliru, kepada seseorang yang ia hormati sepenuh hati. Emon, suara Kiai bergetar, aku kesini bukan sebagai Kiai, aku kesini sebagai hamba Allah yang ingin belajar dari seseorang yang telah membuktikan sabar dan ikhlas dalam ujian panjang. Emon menunduk, menahan haru. Ia tidak menyangka, orang yang dulu pernah menolaknya mentah-mentah, kini datang dengan ketulusan yang ia rasakan dalam dada. Saya yang belajar dari Kiai. Karena kalau bukan karena penolakan itu, mungkin saya masih jadi lelaki yang malas berubah. Mereka duduk, bicara lama, membahas kehidupan, santri, dan bagaimana masing-masing telah banyak berubah. Di akhir kunjungan, Kiai berkata pelan, jika kau berkenan, aku ingin satu hari nanti, engkau menjadi saksi ijab kabul putri kami, sebagai wali ruhani. Karena kami percaya, kau lelaki yang paling memahami apa arti tanggung jawab, sekalipun tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Emon terdiam. Ia tak sanggup bicara, tapi hatinya hangat. Sungguh, Allah menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan datang dari pembalasan, tapi dari keikhlasan yang mencairkan hati manusia paling keras sekalipun. Malam itu, Emon kembali ke kamarnya. Ia menatap cermin kecil yang sejak dulu ia gantung di sudut lemari. Cermin yang dulu memantulkan wajah preman berwajah keras dan mata kasar. Kini, dari pantulannya, ia melihat wajah lelaki dewasa, berjenggot tipis, dengan sorot mata tenang yang memancarkan keyakinan. Ia duduk, membuka buku hariannya, dan menulis, hari ini, aku berdiri di tempat yang dulu aku pikir hanya bisa dimiliki orang terhormat. Tapi kehormatan itu bukan dari nasab, bukan dari status, bukan dari gelar. Kehormatan adalah hadiah dari Tuhan untuk orang yang tidak menyerah dalam berbenah. Aku adalah mantan preman, tapi hari ini aku berdiri sebagai manusia yang belajar mencintai Tuhan lebih dulu, agar kelak, jika cinta manusia datang lagi, aku sudah tidak lagi berharap kepada siapapun, kecuali kepadanya. Dan begitulah akhir kisah seorang preman yang pernah ditolak mento-menta karena masa lalunya. Ia tak membalas dengan benci, tak menuntut pengakuan. Ia memilih jalan yang sunyi, jalan perbaikan diri yang penuh luka dan air mata. Tapi dari jalan itulah Allah menuntunnya pada kemuliaan dan kemenangan. Emon bukan ketika orang-orang menyesal telah menolaknya, tapi ketika ia bisa tersenyum, berdiri, tenang, dan berkata dalam hati, aku telah memaafkan, aku telah berdamai, aku telah menang.